Seluruhnya yang dijelaskan Mas Solil. Ya nanti saya kalau udah ini saya sudah dengar sekilas. Cuma Jangan sekilas karena nanti konten yang sampean buat itu sudah viral dan ini itu malah tambah memperkeruh. Gini Mas, gini ya, itu juga saya juga sebenarnya ingin komen, saya udah dengar juga yang sejam itu kan, sejam 50 menit itu, sejam 50 menit. Terus saya mau tanya juga, Enggak, kalau saya simpulkan ini saya tambah dulu ya. Oke. Saya simpulkan dari pernyataan yang bukan hanya di video ini, kalau di video ini tambah dipotong-potong. Yang apa itu, yang audio juga sudah saya dengarkan. Kalau saya simpulkan, antum menyimpulkan bahwa Mas Khalil hanya membenarkan jamaah yang bermanhaj. Padahal dalam rekaman itu Mas Khalil menjelaskan dua-duanya bahwa jamaah itu Ini Mas, coba Mas saya klarifikasi ya. Sampai dengerin, yang saya komentari itu adalah hadis Tirmizi bahwa yang menjelaskan yadullah fi ma'al jamaah. Pak Khalil di situ sambil tertawa-tawa, selama ini dimaknai ma'al jamaah ini jamaah apa? Ini kan bukan bentuk. Nah itu saya koreksi, saya ngoreksi hadis itu. Jadi saya satu dulu yang saya koreksi, nanti kesananya nanti bisa jadi ada lagi komen. Tapi yang saya koreksi itu hadis tentang itu ya duwahi ma'al jamaah. Sedangkan di situ kan babnya bab luzumul jamaah, kita berfitan sendiri bab luzumul juga. Hadis yadullahi ma'al jamaah itu di hadis anak saya juga ada. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Itu terkait dengan farqul jamaah bentuk. Iya, jadi saya jelas sudah penjelasan Abu Isa kan? Iya, nah saya kan sudah komen. Apakah yang dimaksud ahlul ilmi, ahlul fikih itu ahlul ilmi yang tidak berimam, tidak punya beat? Ya enggak. Kan ahlul ilmi yang sekarang gini, bab uzlah. Sampai kalau uzlah berjamaah apa enggak? Itu uzlah kan kalau sendiri. Uzlah nanti Nah sekarang saya tanya, uzlah itu kumpul atau sendiri? Saya tanya. Sendiri kan? Iya, kalau kumpul sama sendiri itu bedanya apa? Kalau kumpul itu, kalau sendiri itu kan tidak bergaul, tidak bermasyarakat, tidak ada temannya. Itu namanya uzlah sendiri. Kalau kumpul kan lebih nanti arah. Ya enggak. Itu beda lagi. Nanti saya kirim rekaman. Oke, Mas, saya kirim rekaman Pak Khalil ketika belum nonaktif menjelaskan ini. Sampai nanti bisa nilai sendiri bahwa Pak Khalil ada perbedaan, dulu ngerangkan begini, sekarang ngerangkan begini. Perbedaannya apa dia? Coba saya tanya, perbedaannya apa? Ya nanti saya kirim rekamannya lah, Pak Khalil waktu dulu. Nah juga itu menjelaskan yang bentuk. Begitu, antum belum mendengar yang bentuk. Saya dengar yang bentuk, saya juga tahu. Cuman kan saya membahas hadis fa inna yadallahi ma'al jamaah ini di komentari Pak Khalil. Hadis ini tidak terkait bentuk. Nah saya koreksi kan yang saya bahas hadis ini, Mas. Apa saya melebar ke hadis sebelumnya? Saya nggak mau mengatakan Pak Khalil tidak menjelaskan bentuk. Cuma saya menjelaskan di hadis ini Pak Khalil menekankan ini tidak ada terkait bentuk. Padahal di hadis ini tuh hadis yang terkait bentuk jelas. Dari babnya juga bab luzumul jamaah kok. Juga dari hadis yang matanya lain yang mirip-mirip Fa inna yadallahi juga menjelaskan itu terkait dengan imam. Lah terus Abu Isa itu sampai maknanya apa? Abu Isa itu ya ahlul ilmi itu ya ahlul ilmi yang nah itu berarti mentakin. Jadi orang itu kalau menetapi jamaah itu harus bisa mentakin jamaah di zaman dia hidup. Sekarang saya tanya siapa jamaah sekarang ini? Ya si Fulan. Si Fulan itu tentunya orang yang punya imam, menepi imam, luzumul jamaah. Tapi dia ahli ilmu juga. Kan begitu. Kalau saya tanya sampean sekarang jamaah di sini, sekarang yang sekarang masuk jamaah itu siapa? Nah sampean harus bisa menjawab, harus bisa ta'in kalau sampean itu jamaah. Ya berarti jamaah itu contohnya Cak Emir. Berarti maksudnya antum itu meniadakan jamaah yang bentuk madhab. Ya enggak, menyatukan. Dengar audio saya dengarkan loh. Bahwa jamaah bentuk dan jamaah manhaj itu satu kesatuan. Kalau hanya bentuk berarti itu perkumpulan sesat.
membesar-besarkan itu tapi tanpa menetapi kebenaran. Kalau hanya manhaj tapi tanpa bentuk ya sama juga. Masa manhaj yang benar tanpa imam? Kumpul-kumpul nih, maksud saya itu bukan uzlah. Orang seseorang contohnya sudah mengalami uzlah, kita sendiri saat ini. Misalkan suatu saat tidak ada imam, boikot dan lain-lain, terus kita uzlah, kita neraka. Ya kalau uzlah itu berarti sendiri, tidak kumpul-kumpul. Nah, ini yang dimaksud. Kalau kita sudah tidak bisa membentuk jamaah, ya nggak bisa loh. Kalau masih ada jamaah yang manhaj begitu. Enggak, kalau sekarang begini, masalahnya begini. Sekarang gini, pengertian uzlah itu. Dengarkan dulu. Kalau saya menyimpulkan dari penjelasan Mas Holil, itu tinggal nanti memilih kita yang akan kita praktekkan yang jamaah bentuk dulu apa manhaj dulu, begitu. Kalau sampai enggak, itu kan sisi lain. Saya menyimpulkan begitu. Enggak. Kalau sampai maksudnya ini sangat sinkron. Dengarkan dulu. Sangat sinkron dengan bab uzlah nanti. Selama kita mampu, seperti sekarang kan masih mampu. Nah, makanya saya tanya, yang namanya uzlah itu bagaimana? Definisi uzlah itu bagaimana? Ini makanya saya jelaskan. Kalau kita mampu, selama kita masih mampu. Uzlah itu Mas tidak kumpul-kumpul. Uzlah itu tidak kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul ya menjelaskan bahwa Mas Holil tidak memilih bentuk selama mampu. Kalau sudah nggak mampu, manhaj jangan khawatir, masih ada manhaj. Oke. Kalau menjelaskan itu oke. Cuman saya mengkomentari hadis Tirmizi itu yang dikatakan tidak terkait bentuk. Itulah dengan komentar antum itu akhirnya orang banyak salah ngira, nanti tambah keruh suasana. Iya, kenapa keruh? Nggak bisa, soalnya bentuk dan ada manhaj. Ya tidak bisa, bentuk dan manhaj itu tidak bisa dipisahkan. Kalaupun mau dipisahkan, tidak dipisahkan, tapi bisa dipisahkan suatu saat kalau sudah kita membentuk jamaah sudah nggak bisa. Sudah di-stop oleh pemerintah. Ya. Baru manhaj ini berfungsi. Tidak bisa dong. Kalau misalnya jamaah nanti muslah itu kafir nanti. Ya enggak, kalau kita kumpul-kumpul. Kalau kita kumpul selama ya. Tanya antum kalau nggak bisa berjamaah. Kalau nggak bisa berjamaah itu bagaimana contohnya? Berjamaah gimana? Contohnya kalau kita berdua tidak bisa berjamaah, saya tanya antum. Kita ini berdua nih, ada berdua. Apakah tidak bisa berjamaah? Kalau kita hidup berdua? Dengarkan dulu. Saya dan Samban sekarang kan udah berjamaah toh. Umpama jamaah ini suatu saat nggak mampu, di-stop pemerintah gimana Samban? Ya kalau kita sendiri. Ya kalau tetap kumpul-kumpul tetap berjamaah selama orang itu punya imam, itu tetap kumpul-kumpul gimana sih? Ini ya, suatu saat kan dalilnya suatu saat akan mengalami di mana seseorang tidak bisa berjamaah. Terus tanya sahabatnya. Jadi begini, Mas. Kalau ada lagi dengan Nabi, Pak Tanzil Tikal Firo kan begitu. Dalil itu terjadi. Dalil tidak umpama sekarang. Ya, sekarang kan itu kan umpama. Sekarang kan sampean kan bilang umpama. Saya jawab lagi, umpama sampean itu terjadi kalau dia itu sendiri, tidak ada orang yang menepi kebenaran sendiri. Kalau di situ ada Nah, kalau ada dua orang, berarti kan bisa satu diangkat imam. Iya, berarti cuma sendiri itu waktunya kapan? Apa di gurun, di kutub, hidup sendiri? Itu namanya uzlah sendiri. Kalau berkumpul-kumpul. Sekarang berarti sampai ini sepertinya menuduh kita sudah nggak jamaah, begitu kan? Memilih yang manhaj kan? Kita memilih yang bentuk. Kita memilih yang bentuk. Arahnya ini, Mas Oli menjelaskan itu supaya tidak mengkafirkan sembarangan, gitu loh. Boleh mengkafirkan sudah jelas, kalau sudah jelas. Karena bisa jadi... Itu kan jadi berkembang tuh. Jadi pembicaranya berkembang. Coba sampean konsentrasi dulu lah. Komen saya itu mengenai makna hadis yadullah ma'al jamaah. Itu tidak terkait bentuk. Nah, saya komentar di hadis itu tuh yadullah ma'al jamaah terkait terus bentuk itu tidak bisa dipisah dengan manhaj. Itu saja. Komentar kayak gitu. Gak bahas bentuk gitu. Setelah itu dibahas bentuk kok ini. Saya nggak komentar. Penjelasan ini adalah penjelasan itu yang manhaj. Saya itu tidak komentar Pak Holil. Saya tidak komentar Pak Holil tidak membahas bentuk. Saya komentar di hadis ini Pak Holil itu menafikan bentuk jamaah. Padahal di hadis ini tuh terkait bentuk juga yang judulnya Abu Isa yang membuat, komentarnya juga Abu Isa.
Iya, sampean. Ya kalau ahlul ilmi, ahlul fikih Abu Isa itu ya orang jamaah yang dimaksud ahlul ilmi, ahlul fikih ya orang jamaah waktu zaman beliau hidup. Abu Isa loh menjelaskan jelas di situ itu seperti itu. Kok sampean karang sendiri itu gimana? Sampean itu gimana sih nggak mudeng-mudeng? Saya tanya yang dijelaskan ahlul fikih, ahlul ilmi, itu Abu Bakar. Abu Isa itu punya imam nggak? Saya tanya, dia berjamaah nggak? Saya tanya, sejarahnya sampean tahu apa enggak? Iya kan berarti orang yang dimaksud ahlul ilmi. Abu Isa loh menjelaskan di situ jamaah itu siapa? Abu Bakar, Umar, jelas ini berbentuk jamaah ini, kan begitu toh? Dan sekarang Abu Bakar nggak ada, si Fulan itu loh. Iya. Si Fulan berarti seseorang toh? Iya yang hidup di jamaah itu. Terus seseorang itu apa yang dimaksud seseorang yang tidak punya imam? Saya tanya lagi. Berarti kan di situ termasuk bentuk yang maksudnya ahlul ilmi itu ahlul ilmi yang berjamaah juga, yang luzumul jamaah yang punya imam, bukan ahlul ilmi si fulan yang dia berfirqah, kan begitu. Sampean ngambil yang berarti kan sampean tidak mengakui ada jamaah itu ada yang manhaj begitu kan? Karena siapa tidak mengakui? Nah sampean ini makanya. Kalau mengakui mana dasarnya sampean? Dasar apa? Dasar untuk yang manhaj. Ya taruku fikum amro ini. Taruku fikum amro ini lantabilu mata masak tumbihima. Hada siroti mustaqiman fatabi'uh wala tatabi'us subul. Itu kan jalan. Hada siroti mustaqima, satu jalan. Satu jalan menghasilkan satu golongan. Bukan beberapa golongan, ya itu. Hadis ini tidak memperkuat itu maksud antum. Terus fatafaraqu bikum. Antum itu nama-nama yang disebut Abu Isa itu tahu antum itu hidup di Iya, saya tahu justru orang yang disebut itu jangan dibilang dia tidak punya imam. Kalau antum sekarang begini, kalau antum Abu Isa itu menjelaskan si fulan ini, kenapa tidak menyebut langsung imamnya? Ya maksudnya si fulan itu orang yang berilmu yang netepi kebenaran. Kalau memang itu kalau ini pengertiannya tidak manhaj, kalau bentuk mendingan nyebut yang Abu Isa mesti nyebut imamnya. Nah, sampean kok itu namanya memelintir, menyembunyikan. Sampai ke saya. Ya ahlul ilmi. Saya tanya, yang dimaksud ahlul ilmi itu punya imam nggak? Saya tanya aja gitu. Toyib nah. Bisa jadi dia punya imam, bisa jadi enggak. Nah, disinilah subhat sampean mana bisa. Dia hidup di zaman keimaman. Apa yang dibilang ahlul ilmi yang Imam Tirmizi itu fulan, Abu Bakar, Umar, itu tidak punya imam? Itu kan jelas punya imam, jelas berbaiat mereka itu. Iya. Umar, Abu Bakar, si fulan dan si fulan. Ya itu punya imam kan? Ya bukan imam tapi dia kan mempunyai imam. Disebut imamnya saja kalau memang ini. Ini kan penjelasan pendetilan tuh banyak Mas. Jamaah itu yang menjelaskan tuh banyak tapi semuanya betul. Hari ini dihubungkan dengan pendapatnya Ibnu Umar. Ahli ini tambah bingung lagi sampean. Ya enggak bingung. Sampean saya tahu Ibnu Umar itu menetapi kebenaran walaupun sendiri. Itu tapi kebenaran sampai kebenaran walaupun dia sendiri adalah jamaah. Nah, itu juga. Tapi Ibnu Umar juga menjelaskan kan bahwa jamaah itu hablullah. Itu adalah talinya Allah dan taat. Ya, saya tanya ini aja yang Abdullah bin Mas'ud ini gimana komentar sampean? Ini sahabat loh. Ya itu betul. Itu betul juga. Jadi makanya jamaah itu tidak bisa dipisah. Manhaj. Saya tanya sekarang tanya, yang namanya manhaj yang benar itu bisa tanpa imam nggak? Saya tanya itu. Manhaj yang benar. Tetapi manhaj yang benar bisa punya tanpa berbeda tanpa punya imam nggak? Saya tanya. Kalau sudah nggak mampu membentuk jamaah. Nah, nggak mampu membentuk jamaah itu bagaimana? Contohnya kita sendiri saat ini kalau memang sudah diboikot. Ya nggak bisa kalau cuma diboikot masih bisa. Tidak ada imam. Tidak. Ya maksudnya kondisi tidak bisa menetap manhaj tidak bisa punya imam itu bagaimana? Kalau diboikot pemerintah nggak bisa. Kalau diboikot orang itu tetap bisa menepi jamaah. Kan lebih dari 2 orang bisa jamaah. Berarti antum juga meniadakan bahwa suatu saat akan terjadi zaman di mana tidak ada jamaah. Iya. Jamaah itu akan ada la tazalu ta'ifatun. Sampean tahu hadis ini enggak? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina. Sampean tahu itu? La tazalu. Berarti sampean taruh
kuatkan dengan hadis yang ini. Sampean itu mengatakan Di mana jamaah? sampai kan baru berasumsi. Kata Rasulullah. Berasumsi jamaah tidak ada. Akan terjadi zaman tidak ada jamaah. Itu kan itu tuh itu tuh asumsi Hudzaifah bin Yaman. Saya semuanya yang dinonaktifkan itu diusir, kami tetap jamaah. Yang kami usulkan jangan mengkafirkan sembarangan gitu toh. Ini dibuat ini. Gimana caranya ini? Oh, sudah nggak paham jamaah. Soalnya ada di luar jamaah yang tidak kafir. Ini kan sudah membalikkan fakta ini. Ya, kalau masalah itu nanti Jadi saya Mas Holil dan semuanya yang dinonaktifkan, biar tahu sampean. Kita masih ngakui keimaman kita karena kita masih mampu. Cuma yang kita usulkan jangan sampai mengkafirkan. Halo, iya. Ya silakan saja. Sampai mengkafirkan sembarangan gitu maksud saya. Nah, sekarang kalau jamaah termasuk bab akidah nggak? Islam salah satunya tidak bisa dikerjakan. Contohnya sekarang saya tanya. Semuanya misalkan nggak sesuai Quran hadis, kafirkan. Sekarang gini saya tanya, jamaah masuk bab akidah nggak? Oh enggak Loh, inilah makanya perbedaannya di situ. Akidah gimana? Jamaah termasuk bab akidah nggak? Akidah itu rukun Islam. Topan. Rukun iman. Akidah itu. Nah, iman pada Allah. makanya sampean di sini harus belajar lagi. Pada Allah berarti Al-Qur'an. Sampean di sini. Perintah apa? Coba sampean tanya ke Pak Holil. Sampean tanya ke Pak Holil, jamaah itu termasuk akidah. Kalau sampean tidak memasukkan berjamaah itu akidah, berarti memang kita udah beda pemahaman kita. Halo. Nah, kalau tidak dinonaktifkan ya wajar, berarti memang beda. Iman kepada Allah. 6 rukun iman. Itu termasuk akidah, ya termasuk rukun iman, rukun Islam. Ya termasuk berjamaah juga. Berjamaah juga. Jadikan akidah yang betul-betul akhirnya seperti kemusyrikan itu. Ya tidak dong. Itu karena apa? Karena kalau sampai masukkan akidah yang seperti musyrik, ya, itu nanti kalau kita sampean berjamaah, berarti kafir semua Sampean nih bulat, saya nanya masalah jamaah akhirnya masalah akidah musyrik. Saya tanya jamaah. Nah, dari sini saya tahu pernyataan sampean bahwa sampean. Bentar, akidah itu apa dulu? Sampean gimana sih? Akidah itu apa coba? Akidah itu perkara pokok. Para ulama loh, jangan menurut sampean. Akidah itu kan perkara pokok. Perkara pokok yang memang semua ulama bersepakat. Perkara pokok gimana? Sampean ini belum belajar akidah. Versi ulama, jangan versi ini sendiri. Ntar saya kirim ya. Akidah. Versi ulama itu. Ntar, oke, gini aja. Iman itu loh. Saya kalau sampean tidak berarti semua yang diperintahkan Allah Rasul itu jadi akidah. Nah, gini aja. Masuk bab jamaah, tapi dari sisi hukum jangan disamakan dengan tauhid dan musyrik. Paham? Kalau tauhid dan musyrik itu fatal agamanya. Sampean itu tahu nggak? Surat Asy-Syura ayat 13. Ini selama mampu, Mas. Kewajiban itu selama mampu berjamaah seperti kita saat ini mampu, ayo berjamaah. Sama lah. Kalau sudah nggak mampu, uzlah begitu. Ya sama semuanya juga selama mampu semua hukum wajib. Semua syariat akidah yang seperti tauhid. Semua syariat itu selama mampu. Ya, netepi agama itu semuanya juga selama mampu. Kalau tidak mampu ya tidak dosa. Makanya, jadi hukum berjamaah ini selama mampu. Ya semuanya juga bukan hanya berjamaah. Apa kalau kita nggak mampu loh, kan begitu. Ya bukan hanya berjamaah, semua syariat itu selama mampu. Nah makanya saya kembali lagi, kalau antum merujuk kepada sahabat Abu Bakar kan di khutbahnya mengatakan kan, Jawami'ul Hadiyil Islam ba'da kalimatul ikhlas as-sam'u wa ta'ah lima wallahu amrohu. Nah itu kan berarti Abu Bakar menyimpulkan bahwa hadi Islam, kesimpulannya petunjuk Islam, hidayah Islam. Di bawahnya tauhid ya. Iya, di bawah. Iya, setelahnya tauhid itu. Setelah kalimat ikhlas itu apa? Kalau mampu, kalau tauhid jangan mampu. Enggak, kalimat tauhid enggak mampu, perang kalau memang. Kalimat ikhlas itu apa? Kalimat ikhlas itu kan syahadat. Nah, berarti kan digandeng sesudah syahadat itu berjamaah, taat pada imam. Nah, itu berarti kan termasuk akidah di situ. Bahwa jamaah itu memang termasuk akidah. Kan begitu. Semuanya Quran hadis itu akidah, Mas. Rukun iman pada Allah Rasul kan berarti iman pada Quran hadis.
hadis kalau sekarang kan begitu. Iya, makanya. Dipilah-pilah. Ada akidah yang memang paling tinggi yaitu tauhid. Terus ada di situ akidah. Sekarang saya tanya, berjamaah itu wajib selama mampu. Sebenarnya kita mampu saat ini wajib. Makanya saya sendiri urus itu. Makanya saya tidak akan berbayat selama imam saya masih sholat. Makanya saya tanya, di Asyura 13 sampean lihat semua juga seperti itu, yang perlu sampean tahu. Sampean lihat di surat Asyura ayat 13 kan? An aqimuddin wala tatafarraqu fi, itu adalah wasiat Allah kepada para nabi Nuh untuk menetapi agama dan tidak berfirqah-firqah, berjamaah. Jadi jamaah ini wasiat yang besar, wasiat yang dari zaman Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja yang menetepi jamaah. Ya artinya memang jamaah ini mampu nggak kita? Mampu ya itu wajib, Mas. Saya tidak menyediakan, tidak mengesahkan jamaah. Ya makanya saya tanya, orang itu kalau tidak mampu menepi jamaah itu kondisi bagaimana? Karena kalau dalilnya la tazalu ta'ifatun, Mas. Tidak henti-henti. Ini sampai sama dengan mentarutkan dengan dalil suatu saat tidak akan terjadi zaman. Nah, itu tuh pertanyaan Hudzaifah bin Yaman itu pertanyaan seandainya kondisi kalau seandainya saya menjumpai. Loh kok seandainya itu pertanyaan di mana Makhofatun. Ya, Hudzaifah bin Yaman kan akan terjadi zaman di mana orang tidak mampu berjamaah. Di mana dalilnya? Akan terjadi. Kalau iman tidak mampu berjamaah, akan terjadi. Coba saya tanya. Saya tanya. Coba saya tanya, mana dalilnya? Nabi mengatakan akan terjadi zaman tidak ada jamaah. Coba. Loh, itu dalil itu. Mana? Sampai buka lagi. Yang mana? Coba. Terus ambil intinya. Sampai bisa ngambil inti nggak di situ? Yang mana? Dalil mana bahwa jamaah tidak? Saya ceritakan ini kita Tanzil Umal ada itu, kita perlu 5 coba buka lagi. Yang mana coba? Jamaah itu akan senantiasa ada. Pernah ngaji tak? Enggak pernah dengar hadis ini tak? Enggak ada, jamaah itu akan senantiasa ada. Hadisnya itu. Berarti juga tidak ada uzlah nanti. Berarti jamaah terus tidak ada uzlah. Uzlah itu sampean. Ya kalau berdua itu tetap jamaah. Uzlah itu kan kalau sendiri. Loh. Gimana sih? Iya kan? Kalau berdua itu kan bisa membuat jamaah. Kita misalnya tepi keberahnya berdua, yang lainnya kafir semua, atau yang lainnya gegeri semua. Berdua kan bisa. Nah kalau sendiri baru dia tidak bisa menepi jamaah karena tidak punya imam, karena sendiri. Kan begitu, kondisi tidak mampunya itu begitu. Terus berarti tidak ada ya, menurut sampean uzlah zaman yang diceritakan Nabi nggak akan terjadi berarti, padahal itu tidak masuk. Ya, uzlah itu terjadi kalau memang tidak ada jamaah, artinya sendiri. Ya harus sendiri. Ya. Ya tidak jamaah itu maksudnya akan terjadi zaman uzlah kok sampean. Ya, akan terjadi zaman uzlah itu mana hadisnya? Itu tuh bukan akan terjadi. Nabi itu Nah, itu tuh bukan akan terjadi, itu tuh seandainya fa'in lam ya. Seandainya. Enggak ada Rasulullah mengatakan seandainya di situ. Seandainya udah bin Yaman tuh saya menjumpai zaman khair. Fa'tazil itu fil amr fa'tazil. Sampean coba dirunut lagi lah sampean. Laula baru seandainya. Ini fa'tazil fil kafir rokok. Itu giringan Hudzaifah, saya menjumpai zaman khair. Apakah nanti akan saya jumpai zaman sar? Ya. Nah, kalau saya menjumpai zaman sar bagaimana? Kan begitu. Ya betul, nanti ada zaman khair, ada zaman sar. Tapi tetap. Nah, kalau fa'ilam yakun itu kan bukan walau tazil bukan. Ini kalimat sebelumnya. Wa ilam. Sampai lihat bahasa sebelumnya wa in lam, dan jika tidak yakun fihim. Nah, jika tidak ada fihim jama'atun wala imamun, baru kan kondisinya begitu, makanya. Iya. Wa ilam yakun fihim. Jadi gini, Bos. Uzlah itu kondisi wa ilam yakun fihim jama'atun wala imamun. Jadi begitu namanya uzlah itu, makanya saya tanya. Iya, tapi kondisi tidak ada imam dan tidak ada jamaah. Kan begitu. Apapun alasan sampean, tapi itu akan ada uzlah juga. Ya udahlah,
sampean itu, itu. Saya rasa nggak nyambung lah. Nanti entah kita berapa. Terlalu banyak, terlalu berbelit-belit saya jelaskan Pak Ilham Yakun itu juga tidak nyambung. Oh iya, silakan aja sampean. Sampai saya tanya sekarang. Iya, kenapa? Ya. Tidak ada hadis bab uzlah. Iya, uzlah itu ada, tapi kondisinya Pak Ilham Yakun lahum jamaatun wala imamun. Nah itu, jangan dipotong dong dalilnya. Uzlah itu ada, tapi dengan catatan ilham yakun fihim jamaatun wala imamun. Itu uzlah itu. Berlakunya begitu. Iya. Kalau di situ sudah uzlah, misalkan sudah uzlah. Misalkan saja udah. Berarti nggak ada jamaah dan imam kan? Nah, kita kafir begitu. Ya enggak kan? Kalau di situ tidak ada jamaah dan tidak ada imam, ya berarti kita uzlah posisinya. Iya, sendirian toh, Iya, sendirian berarti kan? Iya. Nah iya, kalau berdua kan bisa. Kafir. Ya enggak dong. Ya enggak dong. Kondisi itulah manhaj. Manhaj itu ya juga tetapi jamaah bareng-bareng juga manhaj sampai. Walaupun sendirian. Iya, bos. Itu betul, manhaj itu begitu, tapi jangan menafikan manhaj itu kumpul-kumpul bareng. Itu juga manhaj, jangan dinafikan begitu dong, jangan dipisah-pisah. Siapa yang menjelaskan itu? Umat Soleh menjelaskan bentuk. Manhaj itu ada bentuk. Kalau tidak ada jamaah dan gini loh, bos. Seandainya tidak ada jamaah dan tidak ada imam, berarti i'tazilatul firaqah. Berarti kumpul-kumpul di situ tuh kalau tanpa imam jamaah itu berarti sesat, berarti manhajnya keliru. Artinya apa? Kumpul-kumpul sesat di mana? Pak Ilham yang kumpul-kumpul itu enggak ada imam itu siapa? Itu di hadis Udzaifah bin Yaman lah, sampai gimana sih? Oh iya, enggak. Sekarang prakteknya siapa? Yang sampai saya tabayun. Ini mungkin saya salah. Siapa yang sampai anggap sekarang kumpul-kumpul tanpa imam? Ya kumpul-kumpul tanpa imam itu orang yang tidak netepi jamaah, yang tidak punya imam, tidak punya bai'at. Siapa contohnya praktik? Contohnya ya banyak kan? Orang-orang Islam yang umumnya yang tidak netepi jamaah. Terus ada juga orang yang punya imam kan, punya bai'at, tapi dia tidak netepi kebenaran, itu juga bukan jamaah. Makanya nyatu manhaj dan bentuk itu. Nggak bisa kita katakan hanya bentuk saja. Kalau hanya bentuk saja, tapi yang dia uruskan bukan Quran hadis, yang dia uruskan politik. Berarti dia tidak netepi ini kan, tidak netepi manhaj. Nah, ini makanya jamaah. Terus kesimpulan sampean gimana ini? Jamaah itu orang ini yang kumpul-kumpul tidak berjamaah ini. Ya berarti dia firqah yang harus dijauhi. I'tazil tilkal firqah kullaha. Kan begitu. Begitu. Nah, sekarang hubungannya rukun Islam itu berapa? Rukun Islam ya 5. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ini muttafaq alaih lah. Bukhari Muslim meriwayatkan, ngajari Rasulullah dan para sahabat saat itu 5 atau? Ya. Nah, terus Rasulullah mengatakan, setelah pergi malaikat Jibril tanya sahabat, itu siapa? Itu malaikat Jibril ngajari agama kalian. Ya itu saya, Mas, udahlah, nggak terlalu. Kalau itu saya juga udah. Itu 5. Ya, maksudnya sekarang poinnya saja, Mas, nggak usah menjelaskan terlalu panjang. Ini saya udah terlalu banyak ini. Saya ada perlu nih. Siapa yang mau kumpul-kumpul tanpa imam itu firqah. Ya, firqah sesat. Berarti sampai meniadakan hukum Islam. Loh. Begini loh, maksud saya begini. Kalau ini masih netepi rukun Islam. Sampean saya tanya rukun. Enggak, saya tanya gantian. 5 ini rukun Islam. Saya tanya rukun iman. Rukun iman kedua iman sama Rasul kan? Iya. Nah, Allah Rasul. terus i'tazil tilkal firaqah sabda siapa? Wa ilam yakun berani ngatakan kafir. Wa ilam yakun jama'atun wala imamun. Wa i'tazil tilkal firaqah itu sabdanya siapa? Bos, ke orang-orang. Iya, berarti kan kalau kumpul-kumpul di situ tidak ada imam dan jamaah, berarti kumpul-kumpul sesat, harus dijauhi. Itu sabda Nabi. Loh, sampai nggak percaya ini hadis ini. Islamnya sudah sesuai Quran hadis. Sampai berani mengatakan kafir. Sesuai Quran hadis itu bagaimana? Sesuai Quran hadis itu harus berjamaah, bos. Hadir khutbah Abu Bakar. Coba sampean simak Abu Bakar. Jawami wa hadir Islam. Kalau mampu berjamaah
Islam. Nah, saya tanya, orang netepi rukun Islam, Sekarang rukun Islam. orang netepi rukun Islam bisa nggak tanpa berjamaah? Saya tanya juga sampai-sampai orang netepi rukun Islam bisa nggak tanpa berjamaah? Oh ya, nggak bisa kalau mampu. Loh, kan? Berarti kan rukun Islam itu bisa berjalan kalau berjamaah. Lah iya kalau mampu. Ya kalau mampu. Kalau dia sudah netepi. Nah, makanya saya tanya lagi, kalau tidak mampu itu ukuran tidak mampunya. Contoh kasus ini, dengarkan dulu. Contoh kasus, paman saya sendiri. Dia ngakui jamaah kita, cuma dia nggak mau masuk jamaah, nggak mau berbaiat karena di Madura itu dia takut ru'yahnya ngamuk. Karena LDI di sana, udah LDI jelek sekali di sana, di Madura itu. Berani sampai mengkafirkan dia. Dia nggak mampu berjamaah. Nah, itu kan bukan Rukun Islamnya sudah Quran hadis, berani. Ya kalau nolak dalil ya tetap kafir namanya. Dalilnya sudah jelas, sudah didatangkan dalil. Orang itu harus begini. Mana sampai ini loh apa namanya? Mereka Jibril loh datang ke Islam. Sampean tahu nggak? Islam. Sampean tahu nggak? Muslim. Sampean tahu nggak? Mengatakan kafir itu gimana? Ya. Muslimun orang Islam. Itu orangnya. Nabi yang mengatakan kalau orang itu kumpul-kumpul. Muslim. Kalau Nabi Bukan berani ngatain kafir itu loh. Ya itu tuh Dia nggak mampu berjamaah karena dia itu Islam, bos. Dia itu Islam. di Madura itu. Saya tahu dia itu Islam, tapi Islamnya Islam sesat, bos. Islam sesat itu neraka. Gimana sudah sesuai Quran hadis kok sholatnya? Quran hadis itu ya harus berjamaah, bos. Jangan dipotong-potong sesuai Quran. Kalau mampu, iya wajib berjamaah kalau mampu. Dia nggak mampu kok. Itu bukan tidak mampu, kalau tidak itu namanya tidak mau, bos. Tidak mau namanya. Jamaah itu ya gampang. Tidak maunya itu apa? Fa ilam yakun lahum jamaatun itu uzlah itu kondisi fa ilam yakun lahum jamaatun. Kalau di situ ada jamaah dan imam ya harus ada kasus seperti ini ya tetap mengkafirkan dia. Iya dia menentang dalil tidak mau berjamaah. Kalau tidak mau berjamaah sudah Gimana dia ngakui jamaah? Ya kalau Cuma nggak mampu. Saya tanya iman karena LDI di sana itu sudah. Saya tanya iman itu hanya ucapan saja. Ya tidak bisa. Iman itu ya dibenarkan oleh hati, diucapkan dan dilaksanakan. Yang namanya itu sudah netepi rukun Islam kan sudah dibenarkan dengan hati, dengan perbuatan. Dia nggak kembali ke itu kalau rukun ya Islam itu tidak hanya rukun Islam, semua Al-Quran itu 30 juz, hadis itu banyak. Kata siapa kalau nggak diperinci seperti ini? Makanya Allah mengatakan dalam ayat itu yang datang kepada kamu Muhammad itu jangan mengatakan iman tapi Islam. Nah disinilah makanya sampean itu berbeda. Berarti kan kita sudah beda pemahaman. Sampean berbeda di mana? Ya sampean menganggap maksud saya kita ini sekarang ini keluar itu jangan serampangan mengatakan kafir. Yang serampangan siapa? Mereka jelas kekafirannya. Mereka itu Islam. Cuman Islamnya Islam sesat kan gitu saja. Sudah ada yang sudah sesuai Quran hadis. Mereka itu Islam. Dia memang berjamaah, dia nggak mau berjamaah. Mereka itu mereka itu Islam tapi Islamnya sesat karena tidak berjamaah. Gitu saja sederhana. Ya itu berarti yang uzlah itu nanti sampai hukumi kafir juga itu yang uzlah yang sendirian. Ya enggak dong, uzlah itu boleh kalau wa ilam yakun. Gimana? Karena dia nggak mampu kok, nggak mau. Ya enggak. Karena ada dalil uzlah. Oh, bos, dalil uzlah itu wa ilam yakun lahum jamaatun. Sudahlah, sampai itu enggak nyambung. Uzlah kok ada jamaah. Ada jamaah yang bisa ditetapi kok uzlah. Ya nggak bisa, bos. Siapa yang bilang seperti itu siapa? Ya makanya uzlah itu bisanya wa ilam yakun lahum jamaatun wala imamun. Iya berarti wa ilam yakun jamaatun itu berarti apa? Nggak mampu toh? Ya karena nggak ada. Artinya loh, bukan nggak mampu tuh. Yang nggak adanya itu apa? Berarti kan nggak mampu. Kalau mampu ya ada no. Ya kalau ada, ya makanya kalau ada orang beralasan saya tidak berjamaah itu pada jamaahnya ada di situ, ya berarti dia tidak berjamaah. Karena jamaahnya ada. Sekarang contoh kasusnya ini yang saya ceritakan. Ya tetap orang itu harus luzumul jamaah. Nggak mampu bisa jadi karena kayak gitu juga. Itu kan udahlah, saya terlalu banyak waktu nih, sampai bulat nih. Kafir itu. Saya main bulat lah, nanti ngobrol lagi aja lah.